presentasikan apa yang sudah dia sajikan di dalam alat bukti surat tadi. Iya. Nah, berarti kan alat bukti surat ini seolah-olah berjalan sendiri. Mm-mm. Nah, berjalan sendiri. Nah, lalu kaitannya dengan syaratnya itu kan tidak terpenuhi. Itu, Mr. G. Lalu kemudian barang bukti. Barang bukti pun sebenarnya juga sama. Iya. Barang bukti itu ketika Palu, kita anggaplah Palu ya. Iya. Kita, ini sorry nih, saya sengaja kita periksa satu persatu alat bukti itu kan. Iya. Artinya alat bukti itulah yang menjadi indikator kita. Lalu Iya. kemudian kita yakin apa enggak sih? Kita yakin apa enggak? Standar yang kita gunakan tuh apa? Due process of law. Jadi Iya. nggak asal sekedar kita yakin-yakin aja. Itu kan, itu kayaknya nanti anak-anak SD juga sebenarnya bisa sih kalau begitu-begitu. Barang bukti. Barang bukti Palu itu juga kan ya kemarin tuh sudah terjadi residu, bahkan mungkin sudah terjadi apa ya, banyak hal yang nggak bisa dibuktikan kan. Iya. Karena di sana itu alat bukti itu ketika diperoleh, itu nggak ada sidik jari apa dan sebagainya kan. Siapa yang Iya. bisa pastikan bahwa bahwa Palu itu merupakan alat yang digunakan kemarin? Hmm. Ah, Oke, berarti kita lewat lagi tuh Mr. G. Barang bukti. Lalu kemudian Iya. barang bukti Barang bukti. tadi tuh barang Iya. bukti Palu Mr. G. Iya. Oke, pengamatan hakim. Pengamatan hakim. Oke, kalau dia sampai pada pengamatan hakim itu berarti hakim ini hanya bisa mengamati apa-apa yang sudah tertuang di persidangan itu, Mr. G. Iya. Nah, pengamatan hakim itu sebelumnya itu diatur pada pasal 8, pada pasal 186 KUHP lama sebenarnya. Dia merupakan bukti petunjuk. Tapi petunjuk ini harus didasarkan pada bukti-bukti yang bersifat objektif, Mr. G. Iya. Itu sebenarnya. Lalu yang terakhir itu segala sesuatu yang terungkap di persidangan. Iya. Nah, itu sebenarnya. Jadi saya secara pribadi, kalau kita dasarkan keyakinan kita ataupun dugaan kita didasarkan kalau kita basiskan pada alat bukti seperti itu, menurut KUHP loh, susah untuk kemudian kita mencapai pada keyakinan kita. Susah. Karena Iya. alat-alat bukti yang demikian kan gak cukup signifikan untuk kemudian membuktikan dakwaan kan. Iya. Itu. Jadi kalau keyakinan pun sebenarnya keyakinan itu ada parameternya. Iya. Cuman celakanya kadang-kadang kita ini saya suka izin ya, bukan saya ini ya, tapi nggak juga sedikit yang kemudian praktisi ini menggunakan pendekatan cocokologi. Iya, Mr. G. Iya. Jadi kita nggak temukan argumentasi hukumnya tuh hampir nggak ada gitu, Mr. G. Yang pakai sumpah pocong pun ada ini, Prof. Emran. Aduh, Itu. Nah, itu. Nah, padahal kan artinya sebagai praktisi dan sebagainya itu ada perbedaannya antara orang awam dan memang orang yang memang apa namanya praktisi ya. Iya. Praktisi otomatis kan dia dibekali dengan ilmu pengetahuan bagaimana menilai sesuatu. Karena logikanya kan berbeda, ada logika hukum, ada logika awam, logika umum. Nah, contohnya nih, kalau misalkan logika umum itu kan logika saya sama logika Bang Edi ini nggak ketemu nih. Sampai mati pun nggak ketemu, Mr. G. Iya. Kalau kita pakai pendekatan logika, ujung-ujungnya kita bisa golok-golokan tuh, Bang Edi. Ya kan? Tapi kalau logika hukum ini kan dibatasin. Dan praktisi itu menggunakan logika hukum. Logika hukum itu kemudian dijadikan sebagai pisau analisa untuk menganalisa baik pasal-pasal yang ada ataupun fakta-fakta yang timbul lalu kemudian dilihat nih fakta ini mencocoki ini apa enggak. Itu sebenarnya Mr. G. Oke. Jadi saya mungkin bisa bilang tadi, jangankan kita, hakim sekalipun ketika dia sampai pada keyakinannya harus didasarkan pada minimal 2 alat bukti yang sah menimbulkan keyakinannya. Itu Mr. G. Kalau nggak masuk angin, Bentar. Oke, bentar. Terima Sebentar, kasih masuk Prof. angin, Emran kalau nggak atas masuk angin. penjabarannya. sebentar dulu ya, biar diselesaikan dulu ya. Ini ya, teman. Sebentar dulu. Saya Oke, coba terima bacakan kasih di Prof. Emran. diam dulu sebentar. Nah. Sedikit aja ya, boleh izin sedikit aja. Sebentar, ini kaitannya nanti terpotong nanti. Kaitannya dengan itu, Oke. Prof. Saya bacakan ke ayat 4-nya. Hakim berwenang menilai autentikasi dan sah atau tidaknya perolehan alat bukti yang diajukan. Ayat 5. Alat bukti yang oleh hakim dinyatakan tidak otentik dan atau diperoleh secara melawan hukum tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian. Tolong ini dijelaskan, Prof, terkait dengan alat bukti ini. Ya, kewenangan hakim itu kemudian dia tunduk pada
pada ayat 3-nya, Mr. Ji. Coba Mr. Ji baca ayat 3-nya itu. Baik. Ayat 3. Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dapat dibuktikan autentikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum. Ya, itu. Berarti parameter yang digunakan oleh hakim untuk menentukan alat bukti itu sah atau tidak, itu parameternya menggunakan ayat 3-nya. Berarti ayat 4 dan ayat 5 itu dia merefer pada ayat 3. Itu sebenarnya, Mr. Ji. Yap. Jadi, kalau misalkan cara memperoleh ataupun otentitas dari alat bukti sebagaimana sudah disyaratkan pada ayat 3 itu tidak terpenuhi, maka hakim harus sampai pada pernyataan bahwa alat bukti yang demikian tidak memenuhi syarat sah sebagai alat bukti. Artinya alat bukti itu dianggap tidak sah. Karena kan kalau kita bicara syarat itu kan sesuatu yang nggak bisa lagi ditawar-tawar, Mr. Ji. Ya. Dia bersifat absolut harus, karena itu perintah undang-undang kan. Ya. Itu sih, Mr. Ji. Baik. Oke, teman-teman, silahkan. Ya, makasih Bang Edi. Bang Edi, Oke, silakan. terima kasih atas penjabarannya ya. Ya, saya tadi menanyakan ini bukan masalah saya tidak suka dengan beliau atau bagaimana. Saya ingin sebuah perbandingan saja gitu. Membuat keyakinan saya seperti apa itu aja, Bang. Saya salut sama praktisi-praktisi hukum yang ada di Komal-Komal di sini, di sana. Saya anggap orang-orang yang hebat. Tidak ada sekecil pun saya mengecilkan dari pihak-pihak lain ya. Jadi nanti jangan dianggap saya ini mengadu-adu segala macam, jangan ya. Saya ini hanya mencari perbandingan saja. Gitu Prof. Emran dan Mr. J ya. Jadi jangan disalahartikan nanti saya dimasuk Komal sini seolah-olah mengadu domba, tidak ya. Saya hanya mencari perbandingan saja. Enggak. Ya, kami juga Oke, terima kasih. Silakan yang lain. Kami juga merasa Ya, tidak makasih, Bang Edi. kami hanya menjelaskan fakta-fakta sesuai dengan aturannya. Ngono loh. Izin Jadi Ustaz. ada yang begini, ada yang bilang begini, lawan debat itu teman diskusi itu. Kadang-kadang kita harus dengar sesuatu yang agak mengganjal dulu, baru kemudian kita mencari tahu nih ya. Itu sebenarnya. Jadi kebenaran itu kadang-kadang memang dia muncul dari sesuatu yang mungkin menurut kita agak keliru nih. Lalu kemudian kita terobsesi untuk kemudian mencari tahu kira-kira yang benar yang mana ya, yang benar yang mana ya. Cuman kembali lagi, kalau kami di sini semua saya yakin teman-teman semua lah. Sebenarnya kami itu sebenarnya nggak berpihak kepada siapapun. Kami nggak punya pretensi, kami nggak punya interest apapun. Bahkan terhadap Bang Tony itu, saya nggak follow-followan sama Bang Tony. Nggak tahu itu Bang Tony, nggak pernah telepon. Pernah sekali saya sekomal, itu pun mungkin 5 menit ya Mr. J ya. Ya. Saya sengaja Mr. J sebenarnya nggak mau terlalu berlama-lama dengan beliau. Nanti kan kelihatannya seolah-olah kita punya tendensi kan. Yang saya khawatirkan itu adalah opini publik seolah-olah kita pernah sama-sama di koma, lalu wah ini kayaknya ada diskusi lingkar nih di luar nih. Nggak ada. Demi Tuhan, saya sama sekali nggak kenal lama yang namanya Bang Tony, nggak. Tapi kalau saya disuruh menilai kaitannya dengan Bang Tony, saya jempol 1000 saya buat Bang Tony. Itu memang PH lawyer yang memang kita butuhkan di Indonesia ini. Karena nggak sedikit bahwa orang-orang yang kemudian menjadi duduk di bangku pesakitan, bahkan mereka kemudian dijatuhin pidana, itu semua karena pendekatan yang bersifat kriminalis. Artinya mereka itu dikriminalisasi gitu loh. Dan nggak sedikit juga ada putusan-putusan yang bersifat error and judgment kan. Tapi ya begitulah. Itulah hukum kita. Makanya kenapa saya akuin yang namanya Bang Tony ya, Bang Tony. Karena beliau memang kerja secara profesional. Banyak sih yang nggak suka. Tapi mereka nggak sadar bahwa mereka satu saat akan membutuhkan orang yang seperti Bang Tony itu. Setiap mereka punya perkara, mereka akan butuh orang-orang yang memang integritasnya seperti Tony. Punya idealisme seperti Tony. Tony itu dia berhadapan dengan badai, Mr. J. Nggak gampang. Hanya sepersekian orang yang memang siap dengan kondisi seperti itu. Berbeda dengan saat kasus Sambo kemarin kan, publik mendukung, ya kan? Ada geng-geng besar, bahkan menteri pun mendukung waktu itu gerakannya Simanjuntak itu kan, itu mendukung loh. Jadi memang ada kekuatan besar yang kemudian memberikan support terhadap Komarudin. Tapi coba kalau lihat Bang Tony, siapa yang mendukung dia? Paling ya ini orang-orang kayak kita ini, kita bukan mendukung dia, tapi kita itu kebetulan sepaham dengan beliau. Mendukung Bang Tony? Enggak, saya nggak mendukung Bang Tony. Cuman kebetulan kita punya kenal juga enggak Mr. J bisa lihat saya follow-followan enggak sama beliau, teman-teman enggak ada saya.
Nggak ada. Ya cuman yang kita kritisi itu adalah prosesnya. Dan memang ya balik lagi, Tony memang menurut saya is the best. Saya sih nggak mungkin kayak Bang Tony itu. Kalau secara pribadi ya, saya nggak mungkin. Saya nggak siap, mental saya nggak kuat, Mr. G. Itu Ah, khusus. iya. Iya. Tembok besar soalnya. Ya, teman-teman ya. Tony itu menghadapi tembok besar. Polisinya, jaksanya, gitu loh teman-teman. Silahkan Bang Don. Ya, makasih Mister. Prof, izin. Saya sih berusaha untuk berimbang, Prof, izin. Karena kan saya juga nilai narasi Prof juga narasi yang normatif, gitu ya. Nah, jadi gini terkait tadi apakah alat bukti ini masih prematur, kemudian terkesan dipaksakan. Nah, kalau seandainya merefer Prof dengan fakta persidangan, tadi disebutkan ahli ya. Memang ahli digital forensik sampai detik ini wujudnya belum ada di persidangan. Nah, namun ahli visum et repertum udah ada tuh ya, Nur Andri siapa itu ya. Nah, kemudian mungkin kalau saya berusaha ada di posisi jaksa dengan keterbatasan durasi ya, yang penahanan dan seterusnya. Nah, makanya itu tidak sempat dihadirkan ya, dengan ada alibi terakhir itu bahwa baru tahap awal. Nah, untuk merampungkan itu butuh waktu dan seterusnya. Sedangkan tuntutan harus dibacakan. Nah, kemudian hakim pun tidak dalam posisi yang memaksa banget gitu kalau saya lihat. Hakim mengembalikan secara netral. Apakah jaksa tetap akan menghadirkan ahli? Sama juga dengan pertanyaan apakah aslinya tetap akan dihadirkan besok atau langsung tuntutan? Ada itu kalimat hakim seperti itu. Nah, apakah itu bisa jadi alasan untuk jaksa langsung membacakan tuntutannya, Prof? Ya, dari fakta-fakta yang kita lihat sebelumnya. Kita tahu bahwa TKP kedua ini baru muncul dalam, kita sebutlah hampir ending-ending persidangan. Jadi bukan dari awal BAP. Nah, kemudian barang bukti seperti palu itu pun munculnya ketika di persidangan, ketika ada keterangan dari Prio. Nah, apakah alasan yang baru muncul ini bisa kita anggap jadi alasan pembenar jaksa untuk telat atau tidak menghadirkan ahli yang kita anggap itu adalah poin penting, gitu, Prof. Terima kasih. Jadi sebenarnya begini nih, yang paling berkepentingan untuk mencapai kebenaran material itu sebenarnya adalah hakimnya. Karena hakim itu akan sampai pada amal putusannya kan. Dan memang segala beban kaitannya dengan peradilan itu, ya itu akan merupakan pertanggungjawaban dari para mereka yang kemudian memberikan putusan itu, 3 hakim itu. Itu sebenarnya dunia akhirat nih kita bicaranya kan. Karena ketika dia salah memutus, ya itu kan konsekuensinya putusan dia itu akan dilakukan eksaminasi. Pasti kan begitu. Apapun putusannya, pasti dia akan menerima konsekuensi terhadap apapun putusannya. Makanya memang kalau JPU itu hanya membantu hakim untuk kemudian mencapai kebenaran materialnya. Harusnya seperti itu. Kalaupun beban pembuktiannya itu ada pada JPU. Begitupun dengan PH atau terdakwa. Begitupun sama sebenarnya. Mereka hanya membantu hakim untuk kemudian menggali kebenaran materialnya yang kemudian akan dibunyikan pada rasio decidendi-nya atau rasio pertimbangan dari putusan itu. Itu sebenarnya. Yang kedua begini, kaitannya dengan fair trial ya, artinya persidangan yang fair ya, harus selalu ada extra time-nya. Harus ada. Cuman memang kadang-kadang hakim itu hanya begini nih, dia hanya memperhatikan kebutuhan dari para pihak. Jadi kalau pihak itu kemudian gak meminta, kadang hakim itu kemudian berarti dia nggak butuh nih. Jadi PH atau dia penasihat hukum itu dia haruslah meminta, ataukah dia langsung memberikan objection terhadap apapun yang kira-kira keterangan yang menurut dia keberatan yang mulia. Jadi biar ada dramanya. Contoh kaitannya dengan kemarin, ketika diminta lagi ada extra time-nya lagi, harus ada keberatan. Harusnya itu. Cuman itu kita kembalikan lagi kepada passion masing-masing, gaya, style masing-masing PH kan. Tapi memang lumrahnya biasanya selalu ada keberatan. Karena apa? Itu merugikan kepentingan klien atau terdakwa. Karena sebelumnya itu kan yang sudah dicatat itu adalah pemeriksaan ahli dan barang bukti, alat bukti ya. Alat bukti. Rupa-rupanya hari itu masih ada lagi alasan. Yang kedua,
PH itu dapat juga meminta waktu kalau kita dasarkan pada pasal 230 itu. Kan yang meminta untuk dihadirkan bahan baru kan sebenarnya majelis hakim kan. Nah, maka terdakwa ini sebenarnya punya kesempatan untuk kemudian men-challenge alat bukti yang dihadirkan itu untuk dilakukan pengujian. Itu sebenarnya. Tapi kemarin memang nggak kelihatan seperti itu. Jadi terkesan mungkin agak sedikit diam ya. PH-nya agak diam ya. Saya juga kok kenapa diam gitu loh, kenapa nggak agak sedikit langsung diberikan tanggapan kan keberatan, ataukah mungkin meminta waktu untuk kemudian alat bukti yang dihadirkan itu harus dilakukan pengujian. Karena kalau hanya alat bukti yang memang alat bukti yang disajikan itu dalam bentuk surat, kan nggak bisa kemudian dikoreksi oleh PH kan? Bagaimana kita mengujinya? Ya kan? Nggak bisa. Seolah-olah itu merupakan sesuatu yang secara formalitas diserahkan begitu aja. Tapi nggak pernah kemudian itu diperiksa. Seolah-olah kan begitu. Padahal memang ada hak dari terdakwa ini untuk kemudian men-challenge atau dia memeriksa kaitannya dengan setiap alat bukti yang sudah dijadikan sebagai dasar untuk mendakwa atau menuntut. Itu harusnya. Makanya kalau kita merefer pada pasal 214, 214 itu sebenarnya memberikan keseimbangan, memberikan hak kepada kepada terdakwa ataupun PH-nya untuk kemudian menanyakan ahli. Halo Kemarin Prof. nggak digunakan, Mr. Ji. Kemarin nggak izin. Iya. Ya, Oh Bang Don. iya, sedikit Prof. Memang sebenarnya sudah ada, Pak Jerry sudah minta itu. Saya dengar dari VT-VT yang beredar bahwa Pak Jerry minta mohon tuntutan ditunda sampai ahli dihadirkan. Nah, namun faktanya tuntutan tetap dibacakan esok harinya. Nah, saya rasa kekurang aktifan itu bukan hanya ada di PH, tapi hakim pun tetap mengaminkan keinginan JPU untuk dapat membacakan tuntutannya sebelum ahli dihadirkan. Nah itu Prof. Nah berarti kan hakim pun sebenarnya punya hak prerogatif gitu untuk tahan dulu ya, hadirkan dulu ahli karena menurut kami ini masih abu-abu dan seterusnya. Izin Prof. Hakim sebenarnya punya kewenangan. Jadi kalau proses sudah sampai pada tahap pemeriksaan di persidangan itu, seluruh kewenangan itu memang merupakan otoritatif dari si hakim itu untuk memastikan jalannya persidangan itu mau dipercepat atau diperlambat. Tapi memang saya juga jujur aja, saya agak curiga juga kemarin ketika ada clue-clue begitu, Mr. Ji, yang kita diskusikan kemarin ya. Iya. Agak kecewa juga saya sebenarnya sih, saya juga. Tapi ya itu sih memang ya mungkin saya kemarin terlewati juga kaitannya dengan keberatan itu kan keberatan. Tapi kadang kita itu memang perlu ngotot, Bang. Iya, di sidang itu kadang-kadang kita perlu ngotot. Keberatan kita itu nggak bisa kita sampaikan dengan lemah lembut. Memang harus agak sedikit kita agak sedikit greget lah, greget. Karena di situ terjadi yang namanya transaksi psikologi kan, perang psikologi terjadi di situ. Dari situ. Jadi ya hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak. Kalau misalkan hakim sudah memberikan kesempatan kepada JPU, maka hakim harus fair juga untuk memberikan kesempatan yang seimbang terhadap pihaknya, terdakwa ataupun PH-nya. Itu konsekuensi dari prinsip audi et alteram partem. Kedua pihak itu mempunyai kesempatan yang sama sebenarnya. Jadi dia nggak boleh kemudian jomplang, itu nggak boleh, atau kemudian terjadi disparitas, itu nggak boleh. Harus seimbang. Nah, jadi peradilan itu harus fair. Ya hakim lah yang kemudian bisa memastikan peradilan itu fair atau tidak. Gitu. Itu sebenarnya mungkin ya saya terus terang agak aneh juga sebenarnya ada satu sesi atau mungkin satu part lah, ada satu part tertentu yang agak kaget juga ketika saya dapatin ada pernyataan dari hakim pada sesi kemarin ya, dan sebenarnya sudah kita diskusikan kan. Nah, itu sebenarnya sih, jadi ya kita lihat aja lah, mudah-mudahan jangan sampai hakim ini karena ada tekanan dan sebagainya, pada akhirnya dia harus memutuskan untuk kemudian dia memutus tidak sesuai dengan apa yang dia yakini, ya jangan juga. Ataukah tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan, ya saya kira kan nggak boleh juga. Ya kan? Nah, karena nggak sedikit juga hakim-hakim kita ini kan nggak sedikit juga yang konyol kan. Itu sih Mr. Sih. Dan banyak terjadi itu. Yang terima duit 5M aja ada ini. Bang Don, Ya, kalau keberatan dengan saya nggak usah frontal, nggak usah konfrontasi, DM aja DM ya.
Maksudnya kemana ini Mr. Z? Kok jadi keberat? Saya lagi berguru ini. Ya, itu boleh nggak saya ngomong, boleh nggak? Ini Boleh. memang ada pakar. Jadi kan di sebelah lah ya, di mana kan bilang, oh saya itu mau berdebat sama orang yang memang orang hukum gitu. Ya kalau nggak hukum, ya saya nggak mau gitu. Loh, kalau kita membahas suatu kasus, bukan dari segi hukum aspeknya kan banyak aspek. Artinya jangan mengenyampingkan orang-orang yang bukan ilmu hukum gitu kan. Nah kan, nah di dalam suatu perkara yang saya tahu pernah baca itu bahwa ada 3 syarat kan menangani perkara itu. Satu, adanya korban, adanya pelaku, adanya TKP. Nah tinggal itu diperdalam. 3 hari, 1 hari sebelum kejadian, 1 hari pas kejadian, 1 hari setelah kejadian. Itu jangan lari dulu dari sana. Jangan mencari barang bukti yang tidak ada kesesuaian dengan TKP. Kalau kita mau berpegang pada syarat itu, gitu kan? Ada pelaku, ada korban di sana kan di rumah TKP itu. Ada TKP-nya, tempat kejadian perkara. Ya kalau lari-lari ke hotel, ke Blingder itu kan udah jauh, terlalu jauh kan. Apalagi mau dijadikan alat bukti. Nah, itu berpegang aja di situ. Menurut saya bagaimana, Prof? Kira-kira, Prof? Ya, saya setuju. Setuju. Jadi memang ditariknya terlalu jauh, yang kayak tadi Bang Ari bilang ya, yang tadi disebutin oleh Bang Ari. Siap, Jadi Bro. sebenarnya nggak ada CCTV yang memang kemudian menyorot langsung apa namanya perbuatan material dari orang-orang ini kan. Bahkan CCTV yang memang diduga apa namanya, yang kemarin sudah didalilkan bahwa itu adalah mayat yang dibawa itu kan CCTV yang kemudian kabur, yang kemudian dijelaskan juga sama Bang Ai kan. Nah, baik. Padahal CCTV itu sebenarnya mendekati tuh, dia lebih dekat pada peristiwanya. Tapi kemudian CCTV itu nggak bisa menjelaskan peristiwa yang sebenarnya kan. Iya. Nah, itu Betul, Bro. sebenarnya. Nggak. Nah, lalu coba deh. Ya, Maksud saya Bang. kan harus bukti direct evidence ya, nggak ada bukti langsung. Kan banyak orang protes, oh kalau ada bukti langsung ya penuh penjara katanya gitu. Lah kita kan berkesesuaian dengan bukti-bukti yang ada memang di TKP tersebut gitu loh. Apa CCTV yang CCTV itu kan pengganti DNA, pengganti sidik jari, bukti pendukung kan maksudnya kalau tidak ditemukan. Nah jangan dulu lari dari luar TKP itu, tapi kan yang terjadi kan begitu yang kita lihat itu. Ada nggak memang bukti-bukti saintifik atau bukti apa yang memang di dalam TKP itu? Kan nggak ada, ini larinya ke mana-mana gitu kan. Gimana Prof? Iya, memang nggak ada. Justru karena nggak ada itu, makanya dalilnya itu memang dibawa jauh gitu loh. Jadi memang logika kita dipaksakan untuk kemudian apa namanya menggunakan kayak kemarin tuh CCTV yang di hotel dan sebagainya mereka, dan itu dibenarkan sebenarnya. CCTV itu kan dibenarkan oleh si Ririn ya, dibenarkan. Oh iya, bahwa memang saya ada di sana dan sebagainya. Tapi memang itu nggak bisa untuk dijadikan indikator bahwa mereka lah pelakunya. Berarti kalau misalkan kita pakai pendekatan seperti itu, berarti dakwaan itu adalah alibi kan? Dia sama dengan alibi. Sementara dakwaan itu nggak boleh alibi. Nah, Nga- dakwaan itu harus ngayal objektif. lo ya. Ngayal lo ya. Ah, ah. Ah, ah. Kalau terdakwa, saya ulangin lagi mungkin nih. Kalau terdakwa itu dia boleh beralibi. Dia boleh membantah dari semua, dari apapun alat bukti ataupun dakwaan itu. Memang dia punya hak untuk itu, right to remain silent itu ya itu memang. Dia mau katakan apapun itu hak dia gitu loh. Bohong aja boleh dia. Iya Mr. G, saya itu sedih sedikit banyaknya kemarin sedih saya Mr. G. Seperti yang Sedikit. kalau Bang Wakil Pahit cuma lihat kemarin Mr. Itu G. harus mampu Tapi dibuktikan oleh JPU. Ah, itu. Makanya kalau misalkan hanya digunakan alat CCTV yang jauh itu dijadikan sebagai indikator, hanya indikator nih ya, indikator. Nah, itu kan berarti yang nggak ada bedanya dengan alibi. Itu kan alibi. Oh, karena dia ada di sana maka dia pastilah pembunuhnya. Kan nggak boleh begitu. Karena dia berjalan. Ya, Itu ya, pengacaranya yang ngomong itu. Pengacara Harry itu. Oh, saya punya bukti. Bukti apa? Lah kalau bukti itu yang menyorot misalnya CCTV mana dia yang nyorot TKP itu? Yang ada fotokopi, ada namanya apa namanya itu bengkel, Oke, kalau yang baru baik. ada lagi yang bangunan. Itu aja diperdalam. Nggak usah Kalau itu nggak usah Prof hotel Emran menjelaskan. Saya aja bisa menjelaskan ini. Saya Iya. belum pernah kuliah ini. Iya Belum Bang. pernah kuliah, belum pernah apa kemana-mana. Maksudnya belum ada ijazahnya, tapi
Udah sampai ke Inggris, Jerman, Belgia saya nih. Ya, Bang. Namanya James Bond. Namanya James Bond. Ini saudaranya James Bond, 8 saudara ini. Saudaranya belakangnya James Bond. Ada angkatnya James Bond. Jadi Nah, ini jadi gini, Bang, Bang. yang kemarin dibilangin apa tadi barusan dibilang sama Bang Kopi Pahit ya, Mr. Z. Itu saya kemarin merasakan Mr. Z. Jadi kenapa ya? Tiba-tiba ada salah satu pengacara ya, dia naik, yang namanya kan kita di sini berbeda pendapat nggak masalah ya kan Mr. Z ya kan, namanya kita di ruang publik kan. Nah, terus saya langsung ditembak langsung Mr. Z. Ya saya bilang apa adanya, saya ini cuma pengamen jalanan aja, saya bilang Mr. Z, saya nggak ngerti hukum, saya belajar hukumnya di sini gitu loh. Lah, nggak ngerti hukum tapi ngomongin hukum kata dia, kayak mana ini? Gini Bang, kalau saya Bang ya, saya itu kalau datang di Pomal Bang ya, saya lihat dulu siapa yang ngomong itu. Kalau dia akunnya ini, malah saya nggak bisa prediksi itu. Tapi kayak Prof. Emran, Mr. Z, Erwanto dan sebagainya itu profilnya jelas. Bang Ya. Delapan, mau tahu nggak? Justru nih ya, Enggak Bang, dia itu enggak. pengacara, Maksud saya gini, masih keluarga korban loh Bang. apalagi dia pengacara Bang, paling enak nyari orang itu. Saya telepon aja Bang angkat saya tuh. Oh Bang James Bond, kira-kira Bapak ini terakhir kali transaksinya di mana ya? Oh di sini. Oh ya. Begitu loh. Kalau dia pakai apa akun anomali dan sebagainya, malah susah saya deteknya itu loh. Enggak, itu dia Nah, tuh pengacara bahasa jelek saya salah satu begini. keluarga. Kira-kira terakhir kali dia nih transaksi berapa ya? Oh mau berarti buntu orang nih, buntu ini. Begitu. Kalau udah buntu bukan begitu. Oke, Iya, enggak, yang maksud saya sayangkan itu gini loh. Itu justru gini loh Mr. Z. Kita ini dari seluruh Indonesia bahkan di room Mr. Z sampai ke mancanegara nih Mr. Z. ya. Ibaratnya kita ini mau gitu loh Mr. Z, membongkar kejanggalan ini gitu Mr. Z. Justru yang saya sayangkan beliau bicara bahwa beliau adalah salah satu keluarga korban. Statusnya pengacara, dia bilang dia mengerti hukum gitu loh. Itu yang membantai saya kemarin. Kemarin saya agak sedih. Terus saya cuma berdoa aja Mr. Z, mudah-mudahan Tuhan ngasih saya rezeki lebih biar bisa sekolah hukum Mr. Z. Amin. Udah. Oke Mr. Z, ini saya sekalian nanti mau izin turun Mr. Z. Apa namanya, besok malam kita lanjut lagi. Jadi mungkin saya terakhir ya, apa namanya, izin teman-teman. Ya sih, kita semua boleh berpendapat lah. Semua opini boleh. Itu yang namanya orang ditetapkan menjadi tersangka itu kan sebenarnya ya itu kan opini penyidikan kan. Makanya disebut sebagai tersangka, masih sangkaan gitu lah. Lalu kemudian orang kemudian berdasarkan sangkaan itu, setiap orang yang kemudian dihadirkan menjadi terdakwa itu didasarkan pada sangkaan tadi, yaitu namanya terdakwa. Nah, dakwaan itu juga sebenarnya opini. Opini yang apa? Yang indikatornya itu diambil dari tadi itu proses penyidikan tadi berdasarkan minimal 2 alat bukti. Lalu kemudian muncullah seseorang, tersangka adalah seseorang oleh karena perbuatannya atau oleh karena keadaannya berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup. Patut diduga, namanya dugaan Mr. J. Patut diduga. Kalau kita baca pasal 1 angka 28 itu berarti itu ada patut diduga. Patut diduga merupakan pelaku tindak pidana. Patutnya itu apa? Kepatutan itu didasarkan pada alat bukti tadi. Maka muncullah namanya presumption of innocence itu. Presumption of innocence itu apa namanya? Dia bersifat presumption, bukan assumption, tapi presumption. Kalau assumption kan berarti asumsi ya, asumsi. Kalau presumption itu indikatornya itu alat bukti. Kendati pun dia indikatornya alat bukti, tapi tetap masih tapi sifatnya itu adalah opini, pendapat. Dia menjadi fakta yang benar-benar artinya dia menjadi fakta yang mengikat. Itu kalau misalkan sudah sampai pada amar putusan yang bersifat inkafan duis, sudah berkekuatan hukum tetap. Barulah kemudian ya itu artinya dia sudah menjadi sesuatu fakta. Makanya kita pun boleh beropini. Tidak ada salah kan? Nggak ada salahnya nggak beropini. Ini apa namanya tindak pidana umum yang kemudian apa namanya tindak pidana umum yang diproses pada persidangan umum dan terbuka untuk umum kan? Maka publik itu bisa mengakses. Itu hak publik. Publik boleh menilai dan sebagainya selama memang diwasiskan pada itikat baik kita. Dan saya yakin bahwa kita semua punya itikat baik. Kita nggak punya kepentingan untuk mendiskreditkan siapa-siapa kan nggak ada. Dan kita hanya melihat pada memang proses ini harus berjalan sebagaimana mestinya. Fair trial itu Mr. G. Oke begitu terakhir dari saya izin teman-teman kalau saya duluan ya.
Besok kita Prof, harus makasih pagi-pagi ya, kita Prof. harus dorong gerobak lagi nih. Siap, Ya, saya makasih. antar, Prof. Baik, Terima kasih. Bang Ari. Ustazi, Siap. izin ngantar Prof dulu. Bang Des, Bang Don, Ya, Bang Pak. Kopi Ya, Pahit. Prof. Baik, yo, Yo, Ya, saya siap, antar selamat Prof malam juga lah. semuanya. Saya izin ngantar Prof juga ya. Ya, izin Ustazi, saya antar Prof ini. Takut kenapa-kenapa di jalan. Semua Ustazi, Bang Ari, Bang Delapan, Kopi Pahit jangan kemana-mana. Terima Ya, Bang kasih Don. semua. Selamat istirahat, Bang. Ya, Bang Ari. Assalamualaikum. Siap, Prof. Siap, Mr. Ji. Tunggu dulu, Bang Ari. Tadi Bang Ari, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa bukan orang hukum bicara, ngapain bicara hukum itu menurut saya keliru. Jadi ketika saya selalu bilang ini teman-teman semua ya, termasuk yang ada di bawah ini, ketika undang-undang ini sudah diundangkan, maka ya dianggap semua rakyat Indonesia itu paham undang-undang ini. Ya, ini undang-undang ini ada bacanya nih. Ada KUHP, ada KUHAP. Oke, dianggap itu artinya ya tergantung Anda mau belajar atau tidak. Nah, untuk supaya Mas Ari ada legalitasnya, saya punya kampus. Ini promo tapi baik, saya punya kampus Kan yang berarti. yang mau kuliah hukum dengan dengan online ya, tapi sekali waktu juga bisa hadir ke kampus saya. Silakan daftarkan, nggak penting untuk usia, yang penting kamu punya legalitas dah. Siap, Mr. Ji. Tuh, Siap. Bang Ari tadi dapat beasiswa tuh. Loh, di tempat saya tuh murah, kecuali kalau memang betul miskin ya ngomong aja bilang miskin, nanti kita dapat beasiswa. Siap, Mr. Ji. Siap, siap. Ya, ini real, ya ini dunia saya. Mungkin teman-teman bisa lihat viti-viti saya itu nyata, teman-teman. Itu generasi muda yang ingin menjadi sarjana hukum ya di tempat saya. Supaya ya minimal walaupun sudah jadi bapak-bapak, minimal sampaikan kepada anak, bapakmu ini nak sarjana hukum. Banyak kok teman-teman kita yang senior-senior itu kan begitu juga. Bang Ji, stay di mana sih, Bang? Saya di Semarang. Oh, saya di Jakarta. Mahasiswa saya ada di Jakarta. Manjayu ya. Kuliah normatif kalau mulai dari nol tuh ya, 3 tahun setengah itu sudah ya normatif aja lah. Sudah bukan Saya terus sih sebenarnya kalau saya pribadi ada niatnya. Kalau mau itu banyak sih yang support saya, banyak teman yang dari pengacara senior dan sebagainya. Cuman saya mau lihat perkembangan apa yang di pemerintah nih mau kemana arahnya. enggak teman-teman kan bisa kan saat ini kan teman-teman juga bisa kok mau jadi apa teman-teman. Mau jadi pendamping hukum di kampung-kampung di mana saja itu terkait dengan paralegal bisa nanti habis itu sambil bekerja ke kampus saya gitu. Kalau saya malah mau jadi James Bond itu, Bang. Atau bisa juga mewakili saya mau ngajar di mana silakan. Ya, saya masuk di NIDN ya. NIDN itu nomor induk dosen nasional. Jadi saya bisa ngajar di mana saja tergantung fisik saya ya. Oke, nah untuk di Komal ini sengaja saya menggunakan bahasa-bahasa yang kira-kira mudah dimengerti. Tidak seperti yang di kampus-kampus lah ya, yang mudah dimengerti. Ya agak-agak dengan bercanda karena kita menghadapi latar belakang yang berbeda kan. Saya lebih dorong nih, ada yang saya dorong itu akhirnya juga mau kuliah. Tadinya ketemu di Komal seorang perempuan, Pak saya pengen paham hukum bagaimana kuliah. Ya meskipun sudah senior kuliah nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Ilmu kita akan kejar terus kan begitu. Dan saya ngomong begini juga bukan mencari apa-apa di sini. Saya hanya ingin supaya saya tidak pikun. Bang Ji sama. Iya, Saya buat konten itu supaya nggak pikun. supaya nggak pikun teman-teman. Ngomongnya itu ada dasarnya. Kalau mau dibantah silahkan aja dibantah. Tapi tolong jangan ditantang untuk berkelahi.
Mari kita argumen aja, berdebat. Saya itu suka blokir orang daripada saya menebarkan dosa. Teman-teman juga di sini tapping-tapping buat dosa, saya blokir. Saya blokir itu artinya apa? Artinya saya menghindari dosa. Dan teman-teman jangan lagi berbuat dosa. Bukan terus tapping duta blokir katanya. Ya kalau ngomongnya nggak bagus ya saya blokir supaya saya terhindar dari dosa. Emang apa kalau saya blokir? Artinya saya nggak butuh tappingan seperti itu. Yang saya butuhkan nih, ayo sharing, ayo tanya. Ah, pasti saya jawab kalau tanya. Tapi kalau bunyinya sudah pret sama prot, jawabnya apa? Ngono loh. Masih user itu yang prot itu bayar 100.000. Saya tadi Bang Ari Porong, saya tawarkan biaya pendaftarannya saya. Coba. Biaya pendaftarannya itu loh saya. Kamu hanya datang, nanti ada konfirmasi. Ari Porong, Anda sudah tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum. Silakan Anda ikuti jadwal sebagai berikut. Teng, selesai kan? Siap, Mr. G, siap. Minta doanya aja, Mr. G ya. Ya. Saya hanya membutuhkan KTP, ijazah SMA, sama foto. Supaya di KRS-nya ada fotonya. Ting, ting. Ngono loh. Bang Ari itu sarjana hukum, Mr. J. Dia mau S2. Amin. Ya kita juga ada yang mau ke situ juga ada. Saya hanya memberikan kemudahan saja. Ya, Mr. J, kalau saya pribadi, Ambil, jangan nanti ujung-ujungnya Bang 8 saudara, 8 saudara gitu loh. jadi kalau saya gini, Mr. J, kalau saya ya bicara di roomnya Mr. J ini, saya hanya membagi pengalaman aja, Mr. J, saya pribadi gitu loh. Dengan masalah hukum yang pernah saya hadapi gitu loh. Jadi sedikit banyaknya kenapa saya kalau ngeliat-ngeliat yang seperti ini kayaknya ngerasa gitu loh, Mr. J, karena dulu saya pernah merasakan di posisinya gitu loh. Apabila itu kita dikriminalisasi itu kan. Makanya saya sedikit banyaknya ya alhamdulillah, makasih banyak nih di roomnya Mr. J saya diberikan ruang ketemu, karena memang pada dasarnya saya awal-awal saya main TikTok, prinsip saya cuma yang saya bilang kemarin, Mr. J, saya cuma nyari teman, saudara, relasi sama duit, Mr. J. Ya, sama teman saya ada di sini, mungkin sering nggak nonton di sini. Dia juga punya pengalaman hukum yang luar biasa karena dia menghadapi itu semua itu. Ada teman saya. Itu kasusnya bukan kasus ecek-ecek, itu kasus tingkat tinggi, tapi kan dia komunikasi dengan saya bagus. Bahkan saya akhirnya dengan perkenalan begini, akhirnya saya kalau ke Jakarta saya tinggal di apartemennya. Itu keren nih, keren. Ya, gitu. Tapi kita ngomong fakta-fakta aja lah, yang real-real, nggak usah lah bohong, nggak usah lah mengada-ngada, nggak usah lah up yang itu yang tinggi-tinggi itu nggak usah lah. Bang Ari sekali undang, ajaklah ini Bang Andika Kangen Ben itu sini. Aku kapan hari itu nonton live-nya Bang Ari, tapi lagi berisik. Soalnya lagi jualan mobil, ya nyoba-nyoba mobil apa, wah berisik. Oke ya teman-temanku, ini dunia real saya ya. Di belakang juga itu kan sering juga kan saya live kosongan itu. Itulah hasil karya saya pada saat masih muda dulu ya kan. Dan di saat usia tua ini nggak mau berhenti. Aku bisa saja gendong-gendong cucu bisa, tapi aku menghindari supaya nggak pikun tuh ya begini ini. Tapi jadwalnya ada, tidak seperti pagi, siang, malam nggak. Kadang-kadang ya pokoknya di malam itu ya saya harus konsisten di malam itu. Misalnya jam 19.30 kan udah selesai semua pekerjaan, ya sudah. Begitu kawan-kawan ya. Ya. Saya 32 tahun. 32 tahun itu bukan hal yang mudah. Saya melalui dengan luar biasa. Hampir semua sekolah sudah dilewatin. Tenang aja teman-teman. Kingdom
Kim Dong jahat ini kalau konsul ke DM ya, ke DM ya. Jangan misalnya ini ada konsul aib, aib kan nanti cerita di sini kan nggak bagus. Kalau konsul ke DM aja, kita layani 24 jam. Berarti Bang Ji ini, Mr. Ji sarjana hukum zaman dulu ini. Iya senior banget, 50-60-an dia. Iya, iya Iya saya kan? nggak sampai 60, tapi tahu sendiri kan saya berhenti, saya mengajukan, bukan saya diberhentikan, saya mengajukan karena saya ingin profesi yang berbeda. Ya inilah profesi yang saya tempuh. Saya bisa buka konsultan hukum di rumah, buat Jadi kantor. kuliah masih zaman paket-paket kan, belum semester kan? Iya, iya. Oke ya kawan-kawan kawan-kawan boleh ada kan ada di apa namanya di profil saya ada itu. Silahkan kawan-kawan bisa simak lah di situ. Oke, terima kasih saya banyak ini untuk Bang Ai. Bang Ai, halo Bang Ai. Makasih, Bang. Mr. Ya, kita break dulu ya. Halo Bang Ari, kita break dulu ya. Mr. Ji, terima kasih Mr. banyak. Ji. Mr. Ji. Ya, ya. Bang DS saudara, makasih ya. 8. Ya, sama-sama bang. Kopi pahit. Terima kasih. Kopi pahit, terima kasih. Semuanya teman-teman yang di bawah, terima kasih yang selalu ramaikan ya. Terima kasih nih, tap-tap layarnya hampir 200k nih, luar biasa nih. Salam bahagia selalu. Ini Itu juga hampir 1.500 lagi tuh. Re, Ya Mr. Ji. kalau ini hanya mau mengejar tap-tap layar dalam tempo sekejap itu, coba ngomong aja. Tap-tap layarnya ini saya tantang bisa 200k, contohnya begitu. Coba. Ayo teman-teman semuanya yuk Uber tuh 200 saja tuh 200k tuh. Ngapain lu lagi tetap lama mau merungkat? Oke Bang Ini Ari Yes, Bang Ari, Siap. Bang Ji. Abangku, siap makasih ya. bergeser. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Putri Suda. Ini tantangan nih, Re. Kalau Ayo, memang- ayo, kejar yuk, 200k tuh, 7k lagi, 7,2 lagi yuk. Habis itu kita turun. Biar kelihatan kompak teman-teman semuanya. Yang belum follow Mr. Z, follow tuh. Banyak ilmunya di sini teman-teman yang didapat. Mudah-mudahan juga buat Mr. Z juga jadi amal jariah ya Mr. Z ya. Amin. Amin, amin, amin. Udah lama kita hidup, kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Alhamdulillah sampai detik ini, ya kan. Kau tahu gak, Ri? Aku kan belum pernah cerita. Ya. Anak saya itu dokter loh. Hmm. Anak saya dokter, anak pertama saya perempuan dokter. Anak kedua saya di mana? BUMN, ada di Pekanbaru Riau. Ya, di Pekanbaru Riau. Anak ketiga ini SMA kelas ini baru naik kelas 3. Iya Mr. Z. Iya. Jadi kalau saya misalnya aneh-aneh, mungkin anak saya nggak jadi dokter, Iya benar Mr. Z. ya kan? Gitu, makanya kadang-kadang orang, oh ini alah ini nanya istri terus ini sukanya nih. Kalau masalah nanya istri saya nggak jawab itu. Gitu. Janganlah menanyakan mengenai istri. Lebih baik tap-tap layar itu sampai apa itu tadi 200. 200 tuh. Wow, cepet nih naiknya nih, luar biasa nih. Berarti kompak nih teman-teman di bawah Mr. Z. Ya, buat teman-teman di bawah juga saya mau ngingetin Mr. Z karena kita di sini belajar ya, menimba ilmu. Mungkin teman-teman juga, saya juga tahu semua ini teman-teman yang sering ada di sini dan sering ada di room-room yang lain ya. Pasti teman-teman juga bisa menilai yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik gitu kan, yang mana yang netral. Tapi kalau untuk di room ini, di sini room hanya untuk mencari ilmu. Itu aja. Kita di sini Mr. Z juga, Prof. Emran juga tidak pernah kenal gitu kan dengan yang menangani kasus ini dan apalagi sama para terdakwa ya kan. Kita di sini enggak, kita di sini hanya ingin mengikuti kasus ini supaya berada di jalurnya ya kan Mr. Z. Jangan sampai melenceng. Oke, terima kasih nih teman-teman. Wah, tantangannya berarti luar biasa nih Ya, teman-teman. mantap teman-teman semua. Terima kasih Mr. Z ya. Sampai jumpa besok lagi teman-teman semua yang di bawah. Makasih banyak. Lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semuanya. Sehat selalu untuk Anda. Bye-bye. Sehat selalu buat kita semuanya Mr. Z. Amin.